Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jawa semua, kembali lagi di Obras, obrolan santai Mas Jawa. Bersama saya, Nurul Hasanah yang akan menemani teman-teman semua dalam waktu beberapa menit ke depan. Di acara Obras kali ini, kita kedatangan teman ngobrol yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Putri Indah Palupi, selaku Ketua Umum HMPS Mazawa 2021 sampai 2022. Bagaimana tuh kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah tetap baik dan sehat. Hatinya sehat, Tum? Sehat, hatinya sehat. Nah, Tum, di acara Obras kali ini kita akan berbicara tentang Kabinet Sagaraku. Ngomong-ngomong, nama Kabinet Sagara itu terinspirasi dari mana sih? Sebenarnya ini ceritanya panjang banget ya kalau kita ngomong-ngomong masalah Kabinet Sagara. Jadi, Kabinet Sagara sendiri merupakan singkatan dari Sahitya Gardanara, yang dimana Kabinet Sahitya Gardanara itu tercetus kemarin waktu kita kumpul PH di pertemuan kedua. Kita mencoba untuk menggodok istilahnya nama kabinet yang beda dari yang lain. Akhirnya kita berinisiatif untuk mengambil nama Sangsekerta dan akhirnya muncullah Sahitya Gardanara. Kemudian ketika kita launchingkan nama kabinet kita ketika raker, teman-teman HMPS Mazawa menyetujui untuk menyingkat Sahitya Gardanara menjadi Kabinet Sagara. Jadi maksud dari Sagara sendiri itu artinya kan luas ya. Jadi HMPS Mazawa yang luas, yang bisa menampung aspirasi juga tentunya, dan sesuatu yang tidak ada batasnya gitu. Ngomong gitulah intinya ya. Sangat luar biasa sekali ya, Tum. Insya Allah. Kalau untuk Sahitya Gardanaranya sendiri itu maksudnya gimana tuh? Sebenarnya Sahitya Gardanara sendiri itu bahasa Sangsekerta, di mana Gardanara sendiri artinya adalah pelopor dan kekuatan. Jadi Sahitya Gardanara sendiri merupakan pelopor barisan terdepan dari mahasiswa dalam bergerak, di mana dengan selalu bersifat mulia, bijaksana, dan menjunjung tinggi solidaritas dan penuh dengan kekeluargaan. Jadi dasar dari Sahitya Gardanara atau Sagara 2022 ini adalah solid dan kekeluargaan. Sekarang kita bicara tentang logo ya, Tum. Oke. Dari logo Kabinet Sahitya Gardanara itu kan di tengah-tengah ada gambar api menjalar 3. Ya. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana tuh? Itu kan sangat terlihat berbeda sekali dari yang lain. Gitu. Oke. Jadi api yang menjalar 3 itu ada di tengah-tengah logo, di mana maksud dari api itu sendiri merupakan lambang dari Kabinet Sagara HMPS Mazawa yang layaknya seorang pelopor yang mampu untuk mengobarkan semangatnya dan menerangi di sekitarnya. Selain itu, kenapa jumlahnya 3 di situ? Itu merupakan lambang dari Tria Sagara, yaitu ada komit, solid, dan integrate. Di mana komit sendiri adalah menjalankan atau komitmen kita dalam menjalankan tugas-tugas kita di HMPS Mazawa periode ini. Kemudian solid sendiri merupakan bukti kuat dan kokohnya HMPS Mazawa khususnya di Kabinet Sagara 2022. Kemudian yang trias ketiga ada integrate, yaitu wujud dari mempersatukan dan juga menyatupadankan, jadi menyelaraskan gitu. Jadi sebagai ikon dasar kita yang dikelilingi dengan rantai 7 di pinggirnya, itu merupakan 3 asas yang harus kita jaga di Kabinet Sagara gitu. Nah, Tum, Iya. menurut Tum sendiri, apakah Kabinet Sagara ini bisa memperbaiki kekurangan dari kabinet sebelumnya? Kekurangan. Tentunya di setiap periode kita memiliki kekurangan dan kendala masing-masing. Pasti di setiap tahun punya versinya masing-masing. Jadi saya rasa kekurangan di periode kemarin adalah sesuatu pembelajaran, dan tentunya tugas kita sebagai penerus estafet perjuangannya tentu saja akan memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tapi kalau kita membicarakan masalah apakah bisa menjadi solusi, ya itu masih kita usahakan. Karena seperti yang saya katakan bahwa kita memiliki versinya masing-masing di periode kemarin maupun versi yang periode sekarang. Jadi gitu. Oh iya, Tum. Jadi setiap periode memiliki versinya masing-masing ya? Iya, punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Nah, lalu apakah keunggulan dari Kabinet Sagara dibandingkan dengan kabinet sebelumnya? Oke, ketika membicarakan masalah keunggulan ya, yang jelas apa yang kita punya dari HMPS Mazawa sendiri mengenai dengan adatnya, kulturnya, yang jelas
itu akan tetap kita jaga, akan tetap kita lanjutkan. Dan unggulnya Mazawa ada di situ. Kemudian kalau unggulnya dari Kabinet Sagara sendiri mungkin bukan unggul ya, tapi lebih ke bedanya dari tahun kemarin mungkin di periode ini kita memiliki Tria Sagara tadi, komit, solid, dan integrate, di mana itu menjadi fondasi awal kita dalam bergerak selama satu periode. Kemudian kalau kita membicarakan masalah keunggulan, tentunya PR terbesar kita adalah melanjutkan keunggulan-keunggulan dari periode sebelumnya, gitu. Dan meneruskan serta menimbulkan yang baru, menumbuhkan keunggulan-keunggulan baru. Next ke pertanyaan selanjutnya ya Tum. Oke, silakan. Dalam pengurus ini kan masih banyak teman-teman pengurus HMPS, termasuk saya juga yang kurang pede, merasa tidak punya sesuatu yang bisa diberikan untuk HMPS sendiri. Lantas bagaimana membangkitkan rasa percaya diri tersebut, dan menurut pendapat Ketum sendiri bagaimana? Ketika kita berbicara masalah pede ataupun tidak, yang jelas teman-teman yang ada di HMPS Mazawa, Bestim Sagara 2022 ini adalah orang-orang pilihan, dimana kita hanya secuil dari mahasiswa Mazawa ya, yang ketika kita masuk ke sini berarti kita punya kompetensi, kita punya keahlian, kita punya skill untuk diberikan kepada Mazawa sendiri tentunya. Jadi memang benar, saya sendiri dulu awal bergabung di HMJ Mazawa juga masih insecure kadang, kayak aku iso apa sih, gitu, apa yang bisa saya berikan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu itu bisa menjawab, dan cara saya bersama dengan teman-teman, oh ya teman-teman kan kalau panggil saya Tum ya, jadi kita punya panggilan kesayangan untuk teman-teman HMPS Mazawa, yaitu Bestim. Jadi saya menganggap mereka adalah tim yang terbaik untuk saya menemani proses saya selama satu periode ini. Jadi cara saya kepada Bestim saya melalui pendekatan emosional, di mana saya tidak pernah membedakan antara saya ketum maupun siapapun. Kita sama, kita keluarga, dan dengan langkah itu ketika kita mengetahui karakter seseorang, ketika kita mampu mendekatkan emosional kita kepada seseorang, kita akan tahu skill apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia punya, dan dari situ meningkatkan PD itu akan semakin lebih mudah gitu. Jadi dasarnya tetap kekeluargaan dan kesolidaritasan. Oke Tum, kita sudah berada di penghujung session ya. Oke, cepat sekali ya. Sangat cepat. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum closing statement. Jadi menurut Ketum bagaimana sih strategi Ketum dan Waketum sendiri untuk dapat berkomunikasi dengan anggotanya? Oke, terima kasih. Sebenarnya ini juga kita masih menata. Kenapa saya bilang masih menata? Karena kita masih beberapa bulan ya, masih sekitar 4-5 bulan kita menjabat sebagai ketum maupun waketum dan berproses bersama di HMPS Mazawa periode ini. Ada beberapa hal yang kita perhatikan yang harus kita tetap jaga. Yang pertama adalah pembagian job desk tentunya. Kemudian ada pola komunikasi dan juga pola instruksi, di mana ketiga-tiganya ini akan kita lakukan bersama-sama, dan dari PH sendiri akan membagi dirinya, membagi job desk-nya masing-masing, di mana untuk yang lebih turun ke bawah adalah waketum, dan untuk yang lebih permasalahan eksternal atau masalah-masalah eksternal itu lebih kepada ketum. Jadi pola job desk ini sudah kita mulai dari awal kemarin, di mana di bawah PH kita masih memiliki BPH ya, masih ada CO, masih ada sekretaris divisi, di mana komunikasi itu sebenarnya gini, pasti akan ada kendalanya ya. Tapi kalau masalah kendala yang besar gitu nggak ada, insya Allah juga nggak ada sampai akhir periode. Semoga saja untuk beberapa bulan ini kendala yang besar itu tidak ada kendala yang benar-benar berarti. Cuma untuk masalah komunikasi mungkin 1-2 orang yang susah dihubungi, hanya itu saja. Tapi untuk pola komunikasi antara ketum, waketum, CO maupun anggota-anggota yang lain, alhamdulillah juga semakin lama semakin baik. Terbukti di mana angkatan 2020 dengan 2021 yang lama maupun yang baru sudah tidak ada lagi rasa yang berbeda terlalu mencolok. Jadi kita sama. Jadi pola komunikasi itu yang insya Allah akan kita usung sampai nanti di akhir periode gitu. Kalau strateginya gitu ya. Oke Tum, jadi yang menjadi strategi komunikasi adalah pembagian job desk, pola komunikasi dan pola instruksi ya? Iya, benar sekali. Nah, sekarang harapan dan juga closing statement itu dari Ketum untuk Bestim Sagara 2022. Oke.
harapan dulu ya. Oke. Wish untuk Sagara 2022 tentunya bisa lebih baik dari periode sebelumnya, melanjutkan perjuangan estafet kepemimpinan yang lebih baik lagi, dan mampu mewujudkan apapun yang kita tuangkan dalam sebuah nama Sahitya Gardanara. Mungkin Sahitya Gardanara terkesan hanya sebuah kata, tapi jujur dalam kata itu ada makna yang dalam dan juga pengharapan yang semoga bisa kita wujudkan bersama dalam satu periode ini. Untuk closing statement untuk seluruh base team Sagara 2022, mari saling menggenggam dan saling menguatkan. Mari berjalan bersama, bergerak seirama demi sebuah nama HMPS Mazawa. Terima kasih.